Cyber TV. Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, dari Aceh sampai Papua, ada 34 YouTube channel yang mengulang-ulang ini. Ada beberapa TV yang saya nggak bisa sebutkan lagi karena sering, ya teman-teman bisa lihat, udah banyak sekali. Dan dari lebih daripada 7 juta yang melihat acara ini, kali ini saya menampilkan seorang sangat senior, sangat diperhitungkan dalam ekonomi Indonesia, dan jasa pahalanya luar biasa. Jangan lupa teman-teman, pahala itu bukan cuma sholat, zakat, puasa, bukan. Tapi zakat emang penting, puasa emang penting, tapi salah satu pahala yang juga amal jariah terus adalah kebijakan ekonomi yang pernah beliau ambil, baik ketika menjadi Dirjen Pajak maupun menjadi Menteri Ekonomi. Dialah yang kita hormati Bapak Fuad Bawazir. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir juga karena kita perlu nih wartawan senior gitu loh. Wartawan senior yang akhir-akhir ini menjadi viral terus. Apa yang dia ngomongin viral, galak juga. Dan dia bikin bukunya Jahil judulnya. Sri Mulyani Neolib loh. Padahal kalau kita baca jelas tuh, bukan Sri Mulyani tapi neolibnya itu loh. Nah, kejahilan ini perlu kita tampilin. Dia adalah Bapak Edi Mulyadi. Jabatan resminya terakhir sebelum menjadi wartawan. Di wartawan udah lama. Dia adalah staf ahli dari Menko Maritim. Gitu ya. Hadir juga di samping saya, ya, yang udah kita kenal, tokoh Betawi kita, Bapak Ridwan Saidi. Kita akan dengar ntar dari sisi budayanya kayak apa. Ya. Teman-teman sekalian, apa topik kita hari ini? Jangan lupa, Cyber TV itu adalah saluran pemersatu bangsa. Kita undang semua dan kita udah lupakan soal perbedaan perpecahan di antara kita yang pernah terjadi. Dan tahun 2019 lalu hendaklah menjadi pelajaran, jangan sampai terjadi di tahun 2024 atau nggak akan terjadi lagi pada tahun-tahun mendatang. Karena ternyata bangsa kita belum siap menerima perbedaan yang sangat mencolok itu. Maka baiknya kita persiapkan diri dengan memperbaiki ilmu pengetahuan. Hari ini kita dengar kabar Bapak Presiden Jokowi digadang-gadang. Mungkin juga Pak Presidennya mau atau nggak mau kita juga belum tahu. Tapi kata-katanya beliau sering mengatakan nggak bersedia. Tetapi kiri kanannya selalu menceritakan dan menggembar-gemborkan wacana 3 periode. Dimulai dari sebuah partai, mengalir ke sebuah survei yang cukup dikenal, dan mengalir juga kepada wartawan-wartawan senior, dan akhirnya jadilah wacana 3 periode. Walaupun dikatakan itu menjerumuskan sebagian orang, tapi selebihnya itu geli-geli mau gitu loh, ngeri-ngeri sedap gitu loh. Dari mana ngeri sedapnya? Ya kalau 3 periode berarti kan proyek gue lancar. Nah, kurang lebih ada proyeknya. Apakah Pak Jokowi setuju? Kita belum pernah mendengar penjelasan resmi dari beliau. Yang kita dengar, beliau juga mengatakan ini menjerumuskan saya, kata beliau. Nah, itulah yang kita angkat dan kita pengen dapat pendapat dari seorang tokoh. Dan saya akan mengawali ya, dengan Bapak Fuad Bawazir. Pada Pak Fuad, tolong kasih pengarahan buat kita-kita yang muda dan juga kepada pemirsa Cyber TV di seluruh Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Bekal. Pengantar Mbak Bekal itu terus terang aja memperkuat satu sinyalemen saya, bahwa yang paling berat yang sedang kita hadapi sekarang ini, saya tahu ada krisis ini, krisis terutama ya, krisis ini, krisis pandemi, ada yang mulai mengganggu ekonomi, resesi segala macam, berbagai macam. Tapi krisis yang paling berat yang kita hadapi adalah namanya krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan. Itu. Makanya BBHKL itu sadar nggak sadar itu tadi juga sebetulnya karena sedang dalam kondisi krisis kepercayaan. Setiap ada isu, saya ketemu dengan ya orang penting di luar negeri,
tepatnya ya, waduh, mengatakan sekarang ini susah katanya megang statement-statement atau pernyataan-pernyataan dari Indonesia ini serius apa tidak, bener apa tidak gitu. Masih kata beliaunya itu, kalau dulu kayaknya kalau Pak Harto misalnya kalau mengatakan sesuatu mesti jadinya. Ya, bahasanya dia sih, kalau bahasa Inggris dia mengatakan Mr. Soeharto always delivers what he says, katanya kan. Kalau sekarang enggak. Nah, ini bagian dari krisis kepercayaan juga. Jadi ini krisis kepercayaan di dalam maupun di luar negeri. Makanya ada isu presiden 3 periode atau ada variasinya sebetulnya. Mungkin kalau nggak 3 periode ya nambah lah jadi 7 tahun, 8 tahun iya, kan begitu. 8 tahun bisa gitu. Itu ketika presiden sudah tegas menjelaskan saya tidak berminat, tidak berniat juga untuk itu. Tapi tetap saja karena dari pengalaman-pengalaman yang lalu-lalu itu orang apa iya gitu. Nah, ini kan namanya krisis kepercayaan. Gitu loh kan. Nah, kebetulan misalnya Badan Pekerja MPR sudah menjadwal nanti akan ada sidang MPR Desember tahun 22, itu dari Badan Pekerja MPR. Tanggal 22. Tahun 22. Tahun 2022. Kalau saya nggak salah Desember akhir tahun lah, Desember 22 akan ada sidang MPR. Karena kalau bicara presiden 3 periode itu kan mau tidak mau harus ada amandemen Undang-Undang Dasar. Iya, betul. Nah itu nanti sidang MPR itu yang Desember tahun 22 dalam laporan resmi Badan Pekerja itu tidak terlalu diekspos ya karena itu laporan ke dalam, tapi sudah berbentuk laporan resmi. Itu akan ada amandemen. Dan di situ yang diamandemen memang cuma satu. Makanya disebut dengan amandemen teratas, yaitu apa? Akan ada PBHN, tapi istilah yang dipakai sekarang adalah PPHN, pokok-pokok haluan negara. Di situ dikatakan MPR akan diberi wewenang untuk menetapkan pokok-pokok haluan negara. Itu satu perubahan tuh, ya kan? Berarti ada pasal yang diubah untuk memasukkan kewenangan tambahan MPR ini. Terus masuk ke pasal 23 di Undang-Undang Dasar, yaitu APBN pun harus disusun dengan mengacu kepada pokok-pokok haluan negara. Yang ketiga yang akan diamandemen karena udah ditulis rinci itu, bunyinya pun udah ditulis di situ, adalah Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan pokok-pokok haluan negara. Acuannya itu tambah pokok haluan negara di samping TAP MPR Undang-Undang Dasar adalah itu. Nah, ini kan juga menambah, wah ini jangan-jangan memang akan ya kalau udah sidang begitu ada yang mengatakan jangan-jangan jadi bola liar, apakah betul bisa terbatas hanya sampai di situ, apa kemudian masuk ke sana kemari. Tapi yang paling menyebabkan itu menjadi pertanyaan atau krisis kepercayaan itu karena yang melontarkan ini orang-orang yang dianggap dekat dengan kekuasaan. Ring 1 kalau istilahnya. Misalnya ring 1 gitu, ya kan? Sehingga mencuatnya ini dianggap oleh para ring 1 atau pendukung presiden gitu. Sehingga ada dua kemungkinan, memang ini genitnya para pendukungnya. Berharap ya kalau pendukung kan biasanya di mana-mana sama all the president man itu di seluruh dunia adalah ingin bosnya itu bertahan selama mungkin supaya kenikmatan jangan cepat berlalu kan gitu. Itu jadi bosnya mungkin belum tentu seperti itu kan. Tapi bisa juga ada yang mengatakan wah itu bisa juga main mata, ini pionnya sudah jalan dulu. Bisa juga. Tes the water dulu gimana kan begitu. Nah, kembali karena ini dalam kondisi sering terjadi hal-hal isu seperti ini yang ngambang, yang nanti nggak jelas mau impor, bilang dilarang impor tapi impor, misalnya apa segala macam. Itu kejadian. Banyaklah hal-hal seperti itu kan. Nggak ini tapi ternyata jadi ini segala macam kan banyak itu isu-isu seperti itu. Sehingga isu ini tidak akan bisa dipercaya walaupun presiden sendiri udah memberikan pernyataan orang masih tetap Harto
Nanti gitu loh. Ini pengalaman kan Pak Fuad? Iya, dari pengalaman gitu kan. Minggu lalu Pak Presiden mengatakan benci impor. 2 minggu lalu, tapi ternyata masuk. Bahkan masuknya pas-pasan lagi panen lagi. Nah itu kan, karena kalau pendukung presiden ini kan selain yang istilahnya staf yang hidup di istana kabinet atau parpol, tapi kan ada pendukung oligarki, selain oligarki politik, oligarki bisnis, kan mereka juga ngukur kepentingannya. Perlu lama apa tidak, atau penikmat-penikmat yang lain lah, itu semuanya kan berkepentingan untuk masalah seperti ini. Wah kalau nanti ganti, nanti kayak zaman dulu tuh, dulu yang menikmati zamannya presiden ini, kelompok ini, begitu ganti, wah kita tersingkir, ya kan, sekitarnya. Jadi wajar saja yang sekarang berjuang mati-matian, karena saya sekarang lagi jadi penikmat, jangan bos saya ini ganti dulu. Maka berupaya, gitu kan, supaya bisa bertahan. Nah, sepanjang krisis kepercayaan ini, terus terang aja sudah meluas lah terus terang kalau saya ngelihat itu, maka isu seperti ini akan tetap hidup, akan on air terus. Dipertahankan, ya kan? Diangkat terus yang baru-baru. Akan tetap on air karena orang, apa iya, apalagi itu tadi saya bilang, nanti akan ada sidang MPR, akan ada amandemen, jangan-jangan nanti di situ. Ya wajar-wajar saja. Ya. Lain kalau sudah itu tadi, sudah kalau orang mengatakan A pasti A. Ini kan di sini namanya politik. Iya. Politiknya kata istilahnya lidah tidak bertulang. Bisa nanti jangan iya nggak jadi. Kalau politik kan argumentasi iya karena ini misalnya ya. Kalau orang jadi ketua umum partai misalnya, ataupun ormas bilang ya banyak tugas yang belum selesai atau banyak orang-orang sekitar ini tadi. Saya ceritain sedikit mengenai Pak Harto. Pak Harto itu jujur saya tahu sudah ingin betul, maaf setelah Ibu Tin itu meninggal, Pak Harto saya melihat yang saya tangkap, kalau salah Allahyarham ya saya mohon maaf, tapi ya saya yakin apa yang saya katakan itu begitu. Sudah ingin mundur. Ya kan? Sebelum Krismon malah sudah ingin mundur, sudahlah. Saya udah top tua, ompong, peot, segala macam kan. Tapi kan saya tahu, bapak ini ya datang. Pak, Bapak jangan tinggal gelanggang colong pelayu dong. Masa lagi ada krismon Bapak mau lari, beresin dulu dong. Bahkan seperti panggilan seorang purnawirawan jenderal kayak terpanggil kan, disodok begitu kan. Wah masing-masing berhasil tujuh. Enggak Pak, ini rakyat masih menginginkan segala macam lah argumentasi. Akhirnya ya itu karena orang-orang itu kan sering punya kepentingan masing-masing. Iya. Ada yang berharap pengen jadi wakilnya, macam-macam lah pokoknya gitu. Akhirnya ya kejadian seperti itu. Jadi ada aja lah alasan yang bisa orang itu mengubah ya, karena berbagai macam alasan dalam politik, tugas belum selesai, ada masalah yang sedang ditantang, sekarang lagi ada krisis, ini ada itu gampang mengubah. Ini memperpanjang juga cerita krisis kepercayaan. Akan panjang negeri kepercayaan ini. Apa saja itu orang bertanya, apa iya? Benar tuh begitu, gitu loh. Nah, ya itulah. Jadi isu ini jawaban presiden menurut saya tidak akan menjawab itu. Tidak akan menjawab. Itu kata kuncinya. Karena sudah berkali-kali lidah tak bertulang. Sudah berkali-kali tidak ada teman abadi dalam politik, tidak ada musuh abadi, yang ada kepentingan abadi. Dan kalau menyimpulkan sedikit apa yang disampaikan Pak Fuad adalah kayaknya bakal jadi. Kalau jadi, kira-kira apa yang terjadi dari sisi ekonomi dan perpolitikan. Tapi saya mau pindah dulu ke Pak Ridwan Saidi setelah pesan-pesan berikut ini. Minum kopi itu seni. Kalau Anda nggak punya jiwa seni, Anda nggak menikmati kopi itu. Dan kopi Babe Haikal dipersembahkan untuk Anda yang mengerti akan kopi, juga mengerti nyeninya kopi. Anda cuma minum kopi biasa kalau belum cobain kopi Babe Haikal yang syarat dengan pemahaman seni meminum kopi. Kopi ini dipersembahkan untuk para pencinta kopi yang mengerti akan nikmatnya dan menyeninya untuk minum kopi. Jangan lupa, ini bukan kopi yang biasa lo minum. Cyber TV,
Inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan.